Menteri Pertahanan, Menhan, Syafri Syamsuddin melakukan peninjauan bandara di wilayah IMIP, lokasi pertambangan Morowali Sulteng, Kamis, 20 November 2025. Dikutip dari Tribun News, peninjauan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan latihan terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali. Setelah melakukan agenda tersebut, Menhan menemukan fakta di mana Bandara Morowali ternyata bergerak tanpa adanya pengawasan dari negara, bea cukai hingga imigrasi. Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara anomali yang dapat mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Syafri kemudian menekankan pentingnya regulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan terhadap titik-titik krusial nasional. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan, Karo Infohan, Sekjen Kemhan, Kolonel Arm Riko Ricardo Sirait, juga turut merespons perihal Bandara IMIP yang dilaporkan bebas dari pengawasan otoritas, Selasa, 25 November 2025. Dalam keterangannya, ia mendukung pernyataan Menteri Pertahanan, Syafri Syamsuddin yang menyoroti adanya anomali dalam regulasi yang menciptakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Menurut Riko, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah untuk aktivitas yang tidak tercatat. Meski demikian, Menhan masih menunggu pendalaman terkait, sebelum memberikan penilaian risiko lebih rinci atas polemik tersebut. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Menteri Pertahanan, Menhan, Syafri Syamsuddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali Sulawesi tengah memicu perhatian serius. Syafri menyampaikan sorotannya usai menghadiri latihan terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis, 20 November 2025. Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan. Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan, Kemhan, RI, bandara yang dirujuk Syafri adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 dan 3. Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Syafri dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, DEPAN, dan pengawas tim penertiban kawasan hutan, PKH. Saat itu di lokasi, simulasi pertahanan digelar oleh Komando Operasi Udara Nasional, Koopsudnas. Simulasi ini adalah latihan menangani pesawat asing atau gelap, Black Flight, yang melanggar wilayah kedaulatan udara. Sehari setelahnya, masih ada lagi unjuk kekuatan militer di lokasi itu yakni berupa penerjunan operasi perebutan dan pengamanan pangkalan udara atau OP3U oleh Yonko 466 Korpasgat, disusul Yonif 432 dan 433 Brigif para Raider 3 TBS Kostrad. Kapal Perang Republik Indonesia, KRI, Bung Hatta, 370 dan KRI Pana 625 juga tampil dalam simulasi operasi penyergapan dan penindakan maritim. Menhan Syafri secara khusus menyoroti adanya anomali dalam regulasi yang menciptakan celah kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi. Syafri menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Syafri menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya. Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya, tegas Syafri. Kepala Biro Informasi Pertahanan, Karo Infohan, Sekjen Kemhan, Kolonel Arm Riko Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di objek vital. Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap objek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan, kata Riko kepada Kompas.com, Selasa, 25 November 2025. Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat, ucapnya. Menurut Riko, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Namun demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih rinci. Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi, ucapnya. Lantas, apakah bandara di kawasan Morowali itu adalah bandara gelap? Mungkinkah ada bandara gelap semacam itu?
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.